Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Malam-malam lagi jalan-jalan, gue kepikiran untuk bikin konten terkait dengan situasi skuad dari Manchester United. Ada kabar bahwa memang lini tengah ini yang akan menjadi lini terakhir untuk diperkuat, sementara masih ada misalnya posisi penyerang yang dikabarkan juga diminati untuk diperkuat oleh Manchester United. Nah, bagaimana menurut gua lini apakah yang harus diperkuat? Ya, menurut gua jelas ya, lini tengah. Situasi bahwa Casemiro yang kemungkinan besar tetap akan bertahan di Manchester United ini menurut gua tidak membuat bahwa lini tengah ini akan kuat. Kenapa? Casemiro pemain yang berpengalaman, pemain yang memiliki kualitas, sudah dipertunjukkan juga selama pre-season, bahkan di pertandingan pertama ketika Manchester United menang menghadapi Fulham. Menurut gue Casemiro tampil cukup bagus. Hanya saja melihat dari situasi musim lalu ada kekhawatiran ketika situasi fisik dari Casemiro yang memang sudah bukan pada usia prime-nya ya, bukan pada usia puncaknya ini. Kalau dia ada gangguan, misalnya cedera ataupun ya situasi fisiknya tidak mendukung, maka akan berpengaruh sekali ke permainannya. Musim lalu tuh sudah jelas terlihat. Dan menurut gua Manchester United juga harus memperkuat dengan pemain lain yang bisa memberikan perimbangan dari sisi kualitas. Saat ini pemain lain mungkin hanya ada seorang Scott McTominay yang dikabarkan juga merupakan salah satu pemain yang berpeluang untuk cabut dari Manchester United. Gua lihat memang kualitasnya tidak cukup bagus. Kobbie Mainoo, pemain ini memang memiliki potensi, tapi ya masih pemain muda. Toby Collier pun juga demikian, masih pemain muda, artinya tidak bisa langsung digeber. Manuel Ugarte yang banyak disebutkan, ini juga sebenarnya menurut gua ketika nanti seandainya memang betul bisa hadir di Manchester United, ini memiliki beberapa catatan. Menurut gua nomor satu jelas dia masih muda. Dia mungkin masih belum bisa langsung dibebani sebagai pemain utama. Menurut gua kenapa Manuel Ugarte yang diincar oleh Manchester United untuk memperkuat lini tengah, kalau melihat situasi-situasi gaya transfer dari manajemen baru dari Ineos, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Leny Yoro maupun juga Noussair Mazraoui, mereka semua memiliki kontrak jangka panjang. Artinya memang proyeksi itu untuk jangka panjang. Dan Manuel Ugarte yang memang masih dalam usia muda pun juga gua pikir memiliki atau memang diincar untuk jangka panjang. Artinya apa? Bukan untuk jangka pendek. Artinya lagi apa? Ya, di situasi musim ini ya, pemain-pemain yang direkrut tersebut ketika memang bisa memberikan kontribusi yang sangat maksimal, kapasitas bermain yang sangat tinggi, ya itu tentu saja sangat disyukuri. Tapi bukan itu utamanya. Memang ada proyeksi untuk paling tidak jangka menengah dan juga jangka panjang. Ini juga harus dipahami menurut gua oleh fans. Menurut gua ya, secara ringan amatiran. Dan balik lagi ke lini tengah, menurut gua konsepnya akan seperti itu. Jadi memang Casemiro akan menjadi tulang punggungnya, masih tetap menjadi pemain yang akan diandalkan. Tapi memang Manchester United ini butuh pelapis. Pelapis bukan hanya untuk musim ini, tapi juga untuk musim-musim mendatang. Dan memang idealnya ada pada pemain yang memiliki usia lebih muda, dan Manuel Ugarte salah satu opsinya. Nah, apakah cukup menurut gue dengan lini tengah? Sebenarnya tidak ya. Gue melihat juga lini depan ini adanya Joshua Zirkzee dan juga Rasmus Højlund ini kurang dari sisi kualitas. Gue sebenarnya berharap ada pemain senior ya untuk melapisi kedua pemain muda ini, pemain yang memang bisa atau menerima situasi sebagai ban serep nomor 3. Sempat ada beberapa nama yang dikaitkan dengan Manchester United, tapi melihat pergerakan dan juga situasi finansial, nampaknya untuk mendatangkan pemain depan baru mungkin tidak pada musim panas kali ini. Mungkin pada musim panas kali ini akan memaksimalkan Joshua Zirkzee dan juga akan memaksimalkan Rasmus Højlund serta opsi-opsi lain. Misalnya Marcus Rashford yang bisa didorong ke depan, ataupun juga misalnya Bruno Fernandes ya, ataupun katakanlah pemain seperti Jadon Sancho. Dan ini juga bisa dilakukan.
Intinya ya gue sih sebenarnya berharap bahwa memang pemain atau lini depan ini bisa diperkuat oleh Manchester United, tapi mungkin belum akan terjadi di musim panas kali ini. Apakah akan terjadi di musim panas tahun depan? Gue harap sebenarnya bisa lebih cepat. Artinya musim dingin pun juga merupakan salah satu opsi ya, di mana Manchester United di musim pertama dari Erik ten Hag juga mendatangkan pemain di bursa musim dingin ya kan. Ini juga mungkin melihat situasi, misalnya ketika memang nanti setelah jalannya musim kompetisi menuju atau sekitar musim dingin, Manchester United membutuhkan pemain baru ya, terutama untuk lini depan, mungkin akan didatangkan. Ini juga melihat situasi keadaan finansial, itu yang lebih utama menurut gua seperti itu. Nah, harapan gua ya Manchester United bisa mendatangkan pemain tengah baru ya. Ini untuk memberikan perimbangan kualitas sekaligus juga menjadi rotasi dan backup dari seorang Casemiro yang kalau memang hanya diandalkan itu saja, menurut gua lini tengah ini memang butuh diperbaiki. Lini belakang Manchester United menurut gua sudah cukup bagus di musim panas kali ini dengan mendatangkan 3 pemain baru bahkan ya, Mazraoui, Leny Yoro serta Matthijs de Ligt. Lini depan sudah Joshua Zirkzee, tinggal lini tengah nih. Kita nantikan semoga Manchester United bisa memperkuat lini tengahnya sehingga kualitas paling tidak ini bisa meningkat dibandingkan dengan musim lalu. Tapi dengan ekspektasi yang tetap juga harus dijaga ya, bukan berarti terus setelah datang pemain tengah ini maka Manchester United langsung akan menjadi juara dan segala macam. Karena ada beberapa komentar yang gua baca, misalnya ya, oke, ini Manchester United ataupun Erik ten Hag sudah menghabiskan sekian banyak dana, sekian banyak uang. Nomor satu, itu bukan dari Erik ten Hag ya yang menghabiskan uang, itu lebih keputusan di manajemen. Erik ten Hag tentu saja memberikan rekomendasi, dan yang sering dilupakan adalah bahwa rekomendasi tersebut juga melalui manajemen dari Manchester United saat ini. Jadi tidak hanya peran seorang Erik ten Hag, pihak manajemen pun iya, dan manajemen ini kan yang menentukan investasi berupa uang itu berapa yang akan digelontorkan. Manchester United masih belum bisa mengontrol market. Harus itu juga diperhatikan, jangan cuma dikira bahwa oke, Erik ten Hag merekomendasikan pemain harga sekian, dia yang minta harga sekian. No, itu ada mekanisme-mekanisme lebih yang harus juga diperhatikan, sehingga menurut gue ini merupakan apa ya, kerja secara kolektif. Bahwasanya pemain ini memang direkomendasikan oleh Erik ten Hag, iya. Ada keinginan dari Erik ten Hag mungkin spesifik ke nama-nama yang ingin untuk didatangkan ke Manchester United, itu jelas iya. Tapi manajemen ini juga memegang kendali yang sangat besar di keputusan untuk mendatangkan pemain, termasuk juga nilai investasinya. Nah, menurut gua memang fakta bahwa Manchester United belum bisa mengontrol penuh market ini mengakibatkan harga dari pemain masih cukup tinggi. Tapi gue melihat bagaimana pergerakan manajemen saat ini itu sudah cukup baik. Mereka mampu menekan harga-harga yang mungkin musim-musim sebelumnya ini sangat tinggi, menjadi saat ini ya agak sedikit lebih rendah. Nah, balik lagi, apakah dengan mendatangkan pemain yang harganya yang cenderung menurut gue masih tinggi ya, karena memang Manchester United yang mengincar, dia akan pasti menjamin memberikan gelar juara dan lain-lain ya. Gue sih memegang statement dari Sir Jim Ratcliffe yang mengatakan bahwa memang masih dibutuhkan sekitar 2-3 musim lagi. Artinya pemain-pemain yang didatangkan ini memang pemain-pemain dengan proyeksi jangka menengah mau sampai dengan jangka panjang. Kurang lebih demikian Sobat Football United, ngobrol ringan terkait dengan situasi posisi lini tengah ya, yang gue harapkan bisa diperkuat oleh Manchester United. Namun Sobat Football United, seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.